Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Ini adalah ponsel dari iPhone yang belakangan ini hits banget di kalangan sosial media. Emang sih kalau ada produk iPhone terbaru itu biasanya ada kata-kata ginjal aman nggak? Nah, pasti kalian udah nggak asing kan dengan kata-kata tersebut. Dan di sini yang kita bahas ini bukan iPhone seri terbaru sih, karena untuk iPhone yang kita pakai atau yang kita gunakan di video kali ini adalah iPhone seri 11 atau iPhone 11. Pastinya ada hal yang menyenangkan dan juga hal yang cukup menyebalkan ketika user Android menggunakan iOS. Penasaran apa aja kelebihan maupun kekurangan iPhone 11 di tahun 2022 ini? Mari langsung saja kita simak sama-sama videonya. Ponsel ini emang sudah diluncurkan kurang lebih ada di kisaran 3 tahun kemarin ya. Namun untuk sekarang ini ponsel ini makin worth it banget. Karena untuk sekarang ini iPhone 11 bisa kalian dapatkan dengan harga mulai 6 jutaan rupiah. Dan yang saya pakai ini adalah iPhone 11 dengan internal 128GB yang saya dapetin dengan harga 7 jutaan rupiah. Dan buat kalian nanti yang penasaran atau pengen beli ponsel seperti yang saya pakai ini, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi pada video ini. Langsung saja pertama kita bahas terlebih dahulu untuk urusan desain atau feel genggaman dari iPhone 11 di tahun 2022. Untuk urusan desain memang ponsel ini terasa premiumnya karena sudah menggunakan bodi berbahan metal serta backdoor berbahan kaca. Ditambah lagi di belakang sini ada logo Apple serta memiliki kamera boba. Pastinya kalau kita bawa untuk nongkrong atau di tempat keramaian, ponsel ini udah kelihatan wah. Untuk feel genggaman, ponsel ini masih terasa enak dengan berat 194 gram serta ketebalan 8,3 mm. Emang sih untuk layar yang dipakai pada iPhone 11 ini kalau kita bandingkan dengan ponsel-ponsel Android, ponsel ini memiliki spesifikasi yang sangat rendah. Karena dengan harga segitu kita masih mendapatkan layar IPS LCD dengan refresh rate 60Hz saja. Dibanding kalau kita menggunakan ponsel-ponsel dari Android, pastinya sudah mendapatkan layar OLED atau AMOLED serta memiliki refresh rate tinggi paling nggak ya 90Hz. Karena untuk sekarang ini ponsel Android dengan harga tersebut ada yang memiliki refresh rate tinggi hingga 144Hz. Namun spesifikasi tersebut hanya di atas kertas. Karena spesifikasi tersebut sebenarnya nggak bisa kalian bikin acuan. Karena kalau kita pegang secara langsung seperti ini, layar yang dimiliki oleh iPhone 11 ini terasa mewah banget. Meskipun hanya memiliki kerapatan hingga 326 ppi serta menggunakan layar seluas 6,1 inch, untuk warna yang dihasilkan dari layar iPhone 11 ini sangat bagus banget. Bahkan layar ini masih terasa nyaman banget kalau kita gunakan buat nonton video ataupun nonton YouTube, bahkan buat kalian yang suka multitasking. Dan kalau kita sandingkan dengan ponsel yang sama-sama memiliki layar IPS LCD nih ya, layarnya terasa beda banget. Bahkan layar IPS dari iPhone 11 ini mirip dengan layar AMOLED atau layar OLED kalau pada ponsel Android. Bahkan ponsel ini kalau kita gunakan buat main game berat misalnya seperti PUBG Mobile, ponsel ini memiliki grafik yang sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan ponsel dari Android. Karena menurut saya untuk gambarnya itu terasa smooth dan juga halus meskipun memiliki setting yang sama dengan ponsel Android. Dan buat kalian yang ngaku gamer, pastinya kalian wajib nyobain bermain pada ponsel Apple. Meskipun kalau kita gunakan untuk bermain game kisaran 1 jam lebih, ponsel ini akan terasa panas. Meskipun dengan kapasitas baterai sebesar 3000-an mAh, ponsel ini menurut saya masih cukup awet. Dengan catatan untuk baterai health-nya sebesar 87%. Pastinya hal tersebut dipengaruhi juga oleh software yang dimiliki oleh iPhone 11 ini. Jadi untuk konsumsi baterainya itu memang terasa lebih awet pada iPhone dibanding pada ponsel-ponsel Android. Dan versi iOS atau versi perangkat lunak yang saya gunakan pada iPhone 11 ini adalah 15.1. Jadi untuk urusan tampilan antarmuka atau user interface, iOS emang lebih oke dibanding Android. Kemudian untuk urusan fotografinya, iPhone 11 ini masih bisa banget untuk kita andelin di tahun 2022. Terlebih buat kalian yang suka video sinematik. Memang ponsel ini memiliki triple kamera dengan sensor 12 megapiksel. Namun untuk hasil perekaman video maupun fotografinya, ponsel ini patut banget untuk kita acungi jempol. Dan menurut saya untuk hasil warna dan juga detailnya dapat banget pada ponsel iPhone 11 ini. Ini kamera depannya menurut saya udah cukup bagus ya. Nah, ini kamera belakang dengan resolusi HD. Menurut saya fokusnya keren banget dibanding ponsel Android.
Ini terasa lebih smooth dibanding kalau ponsel Android kan kadang kayak lompat gitu ya. Dan resolusi HD ini menurut saya keren banget nih. Warnanya nggak oversatur atau white-nya lebih kelihatan natural dibanding ponsel-ponsel Android. Bahkan ini juga bisa langsung beralih ke lensa ultra wide. Nah, ini pakai lensa ultra wide nih. Ini pakai lensa wide. Kemudian ini kita zoom nyampe mentok ya. Hingga 3 kali zoom. Seger kan suasana di pinggir sawah nih. Nah. Ini hasil perekaman di dalam ruangan atau low light ya. Ini kita coba untuk merekam di luar ruangan. Nah, ini suasana depan rumah saya nih. Penggilingan padi. Kita coba untuk zoomnya nyampe berapa kali. Zoom maksimal 3 kali dan beginilah untuk gambarnya. Setelah kita membahas berbagai hal mengenai iPhone 11 ini, saya mau berbagi pengalaman hal-hal yang tadinya mudah kita lakukan pada ponsel Android akan terasa susah atau sulit pada ponsel iPhone. Misalnya ketika kita mau mindahin file itu agak ribet, meskipun kita menggunakan Share It, kemudian gak adanya tombol Enter pada keyboard bawaan iPhone, jadi kita harus mendownload keyboard tambahan terlebih dahulu agar mendapatkan tombol Enter. Kemudian gelembung Messenger juga nggak ada, layar nggak bisa split screen. Kemudian ketika kita mau mendownload aplikasi pada App Store ya, kita itu harus masukkan kode keamanan atau Face ID. Ya mungkin kesannya itu biar nggak asal-asalan download ya. Misalnya kalau ponsel ini lagi dipinjam anak-anak. Jadi anak-anak tersebut nggak bisa asal download tanpa masukkan Face ID atau password kita. Sedangkan untuk kesimpulannya, untuk ponsel dengan harga 6 jutaan memang iPhone 11 ini worth it banget untuk kalian beli. Apalagi kalau kita bandingkan dengan ponsel-ponsel Android sekarang ini untuk chipset atau performanya itu makin ngelawak aja karena dihadirkannya spesifikasi 5G. Jadi menurut kalian kira-kira bagaimana? Khususnya buat kalian para user Android atau user iPhone dan kebetulan buat kalian yang lagi gunain iPhone 11. Coba kalian tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.